Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala aidan fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Di awal silaturahim dan taklim kita pada malam hari ini, mari bersama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali Allah memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa menjalankan di antara rangkaian kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah. Juga kita lanjutkan dengan ibadah yang lain berupa taklim atau pengajian, yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, perintah-perintah Allah yang kita lakukan menjadi jembatan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada pemimpin kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi washabihi. Para jamaah, bapak-bapak, terutama para guru, para asatidz, para hujjaj, para orang tua yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak terhingga kita sampaikan karena kita berada di bulan yang mana dalam hitungan Masehi bulan ini adalah bulan di mana dahulu para pejuang, para ulama memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Sekarang udah usianya 77 tahun. Ini perlu kita syukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam satu keterangan disampaikan a'dzamun nikmah ba'dal imani billah amanu. Kenikmatan yang besar setelah iman kepada Allah adalah rasa aman. Kita sekarang ibadah aman nggak Pak? Aman. Menjalankan aktivitas, melaksanakan ibadah, anak-anak kita sekolah, menjalankan kegiatan-kegiatan aman gitu. Dari penjajah, walaupun memang hakikat merdeka itu nanti bisa kita kaji lagi. Namun secara dijajah kita sudah merdeka dari penjajahan para penjajah yang menyengsarakan kita. Kenapa demikian? Karena bisa kita lihat di belahan dunia masih ada negara-negara yang sampai hari ini sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Yang jangankan buat ibadah, buat beraktivitas, buat bertahan hidup aja susah Pak. Makanya kita bersyukur benar dan harus kita sadari itu, dan harus meyakini bahwa kemerdekaan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya teks proklamasi itu kan isinya apa? Pertama, berkat rahmat Allah gitu kan ya. Yang kedua baru karena keinginan yang luhur. Artinya syariat bagaimanapun kerasnya
kalau tidak dirahmati oleh Allah, diizinkan oleh Allah, maka kemerdekaan kita tidak akan kita dapatkan. Makanya pertama, sadar betul atas kasih sayang Allah, atas izin dari Allah, serta kerja keras kita untuk berjuang, akhirnya kemerdekaan ini Allah berikan kepada kita. Nah, kita bersyukur nih, negeri kita udah aman, kita udah mudah untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Enak kita melaksanakan ibadah dan aktivitas yang lain pun. Dan kita bersyukur lahir ketika Indonesia sudah merdeka. Sebagiannya mungkin ada yang sedang berjuang dulu gitu ya, yang tua-tua mungkin. Tapi kita bersyukur ya. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pasti ditambah sama Allah nikmat kita. Terus kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat sama aku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Artinya kalau kita susah, dibebasin kesusahannya sama Allah kalau kamu banyak mengingatku. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam rangka mengisi kemerdekaan negeri ini, tentunya sebagai seorang muslim kita harus mengkaji, menganalisa permasalahan-permasalahan sesuai dengan perspektif Islam juga, agar betul dan benar. Nah, ini kemerdekaan adalah pemberian dari Allah yang wajib kita syukuri. Tinggal bagaimana cara bersyukurnya. Bagaimana cara bersyukurnya? Bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul negeri ini atau kampung kita, negeri kita menjadi lebih berkah. Nah, kata Allah, kita senantiasa disuruh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mensyukurinya. Kenapa demikian? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Bukan yang lainnya, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan bentuknya, bukan apa-apanya. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, siapa mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini startnya, Pak. Karena untuk membentuk sebuah negeri yang makmur, sebuah negeri yang maju, sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah, starternya adalah harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ngimpi punya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau tidak lahir dari diri kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Makanya ada peribahasa, lahirnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari qaryah thayyibah, kampung yang baik. Lahirnya kampung yang baik berawal dari sahsiyah thayyibah, pribadi-pribadi yang baik. Kalau pribadi kita sudah baik, maka akan menjadi kampung yang baik. Kalau semua kampung baik, maka akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik. Makanya kata Allah, ini saya akan menyampaikan beberapa ayat di surat Al-A'raf ayat 96. Allah telah memberikan konsepnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk kampung, ahli-ahli qaryah, ahli-ahli kampung, amanu, mereka beriman. Ya, penjelasan iman sudah dijelaskan. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maksud keberkahan di sini, negeri ini akan menjelma menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Emang negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kayak apa? Nih, di satu-satunya surat
Allah menyebutkan bahasa baldatun thayyibah di surat 34 ayat yang ke-34. Maaf. Di surat 34 ayat 15. Di surat 34 ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya menyampaikan bahwa agar negeri kita berkah itu harus diawali dengan penduduknya iman dan bertakwa agar negerinya menjadi berkah. Mana negeri yang berkah? Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang baik, yang berkah, yang dipenuhi dengan apa? Kebaikan. Nah, ini diumpamakan dari negeri yang bernama negeri Sabah, Pak, dalam Al-Quran ini. Negeri Sabah ini disebutnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadinya tidak. Namun karena penduduk negerinya memurnikan ketauhidannya kepada Allah, imannya dibenahi, ketakwaannya dibenahi dari masing-masing pribadinya, akhirnya kaum Sabah ini menjelma menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akan bacakan beberapa kemuliaan negeri Sabah. Di dalam penafsirannya itu dan dalam kitab-kitab dijelaskan. Nih, nikmat yang Allah berikan kepada kaum Sabah. Sabah itu kata Al-Quran di sini katakan, sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kaum Sabah itu, Pak, negeri Sabah itu negerinya di tengah, di kiri kanannya itu kebun. Jannatani, 2 kebun. Disebutnya kayak jannatan, kebunnya surga gitu ya. Ini kebun, ini negerinya nih di tengah nih. Kaum Sabah itu begitu. Di sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat 2 kebun yang sangat amat subur. Maka kata Allah, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah rizki atas pemberianku dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Memang apa yang Allah berikan kepada kaum Sabah? Satu, dalam negeri Sabah itu, Pak, ja'alallahu hawa'an naqiyya. Allah itu menjadikan negeri Sabah itu udaranya sangat bersih, sangat segar, sangat bersih, tidak tercemar oleh apapun. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan saking segarnya itu udara di negeri Sabah, kalau ada orang asing, orang luar dari negeri Sabah datang dengan rambutnya dipenuhi kutu, atau dia membawa apa, punya koreng, punya apa, masuk ke negeri Sabah, kutunya mati, Pak, semuanya. Tuh, sampai begitu. Di kutunya ini pada mati, saking segernya tuh hawa negeri Sabah, udara negeri Sabah yang Allah berikan. Sampai-sampai disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pokoknya penyakit kulit masuk negeri Sabah beres semuanya. Yang gatal-gatal selesai. Saking hebatnya tuh hawa yang diberikan oleh Allah kepada negeri Sabah. Itu satu. Yang kedua, negeri Sabah itu barakallahu fi amwalihim wa ma'ashihim. Orang-orang Sabah itu tidak ada yang miskin. Semuanya kaya, bahkan makin kaya. Semakin hari semakin kaya. Sangat diberkahi sehingga tidak ada tindak kriminal secuil pun di negeri Sabah itu, nggak ada. Karena biasanya kan orang nyolong kekurangan duit, Pak. Perlu, dia butuh. Makanya kalau orang ada yang nyolong jangan main pukul aja, Pak, tanya dulu. Mungkin dia anaknya atau istrinya lagi hamil gitu. Dan kita kan keburu kesal kita mah ya. Apalagi yang pernah kehilangan tadi itu ya. Tidak ada. Karena nggak ada alasan buat nyolong, nggak ada. Karena negeri Sabah itu semuanya orangnya kaya-kaya semua, punya semua, sehingga tidak ada
kemiskinan, tidak ada peminta-minta, nggak ada. Karena orang-orangnya beriman, orang-orangnya bertakwa, sehingga diberikan kekayaan semuanya oleh Allah, sehingga tidak ada pencurian, tindak kriminal, nggak ada. Kedua. Yang ketiga, yang luar biasa juga nih. Lam yaro ahlus Saba la fi buyutihim wala fi jannatihim hasyaro. Di negeri Saba itu kita tidak akan melihat di rumah-rumahnya dan di kebun-kebunnya apa hasyaratun, binatang-binatang yang kecil melata, nggak ada. Apa yang kecil melata disampaikan oleh imam di sini, katakan kecoa, lalat, nyamuk, tikus, ular. Di negeri Saba itu Pak, jangankan di rumahnya, di kebunnya juga nggak ada tuh yang kayak gitu. Nyamuk tuh nggak ada. Coba kalau di kita ya, jangan kata di kebun, di rumah kita juga kadang-kadang banyak banget gitu yang begitu. Di negeri Saba itu nggak ada yang kayak gitu. Di rumah-rumahnya, di kebun-kebunnya itu nggak ada yang namanya kecoa, tuh nggak ada. Tikus nggak ada, ular kaki 1000 nggak ada, itu binatang-binatang melata. Atau yang bau-bau tumbila gitu tuh nggak ada. Bersih Pak, kebunnya bersih, apalagi rumahnya itu sangat luar biasa. Itu negeri Saba. Jadi kalau kita masuk ke hutan tuh aman. Jangan takut, nggak usah pakai tenda atau nggak usah pakai pelindung, nggak usah pakai obat nyamuk, nggak usah, nggak ada nyamuk di kebunnya aja, nggak ada. Nah, kita mah kalau maghrib ke kebun, wah digulung nyamuk. Kita di rumah udah pakai autan, pakai obat nyamuk, pakai kipas angin gitu ya. Masya Allah. Lalu yang keempat, negeri Saba itu barakallahu fi ardihim, buminya itu diberkahi. Maksudnya apa? Kaum Saba itu nggak ada yang namanya musim, nggak ada musim Pak di Saba. Kalau kita makan, kalau pengen mangga nunggu musim mangga, kalau pengen duren nunggu musim duren. Atau di kita nggak musim, tapi ada itu setiap hari duren, ya mungkin di tempat lain. Di kaum Saba, di negeri Saba rata, dari ujung kulon sampai ujung wetan nggak ada musim. Pengen anggur ada, dari tahun ke tahun ada, nggak pernah putus itu anggur. Terus pengen mangga ada, nggak ada musimnya, ada terus, nggak dimusimin sama Allah. Jadi lengkap di kebunnya itu, macam-macam ada. Anggur, ya, apel, jeruk, ya, delima, sayur mayur, buah-buahan, lengkap, nggak ada musim, jadi terus. Oh, enak gak tuh? Kalau kita kan nunggu musim. Kalau pengen rambutan bukan musimnya lah, susah nyarinya. Pelanggan dulu banyak banget rambutan. Lah kalau bukan musimnya mah susah, nunggu musim dulu baru ada. Kaum Saba tidak harus menunggu musim, semuanya musim. Karena apa? Buminya itu, tanahnya itu diberkahi sama Allah, sehingga ketika jadi dia akan berkembang lagi, jadi lagi, diambil, berkembang lagi, jadi lagi, berkembang lagi. Masya Allah, luar biasa. Kemudian selanjutnya, hayatuhum fi amni wal aman. Di negeri Saba itu sangat aman. Kemanapun pergi, gak bakal ada yang namanya apa? Kelaparan, gak ada. Kan orang-orang Saba itu Pak, dia itu punya kebiasaan pergi ke negeri Sam. Kalau Saba itu kan adanya di Yaman, negeri Sam itu kan Syria. Tadi saya lihat di Google tuh, di Google Map ya. Bukan di Google itu, kalau dari Yaman ke Syria itu berapa kilo? Ternyata 2.432 kilo kalau nggak salah. 2.432 kilo. Kalau Bapak melakukan perjalanan kira-kira segitu, butuh bekal banyak nggak Pak? Nggak butuh. Jangan ke situ, kita ke Tasik aja ya. Kalau kagak bawa bekal kagak berani. Nggak berani aja Irfan ya. Ke Tasik kagak bawa duit, nggak bakal berani. Nih kerjaannya orang Saba itu suka apa? Musafir ke Sam. Jaraknya itu 2000 lebih. Tapi apa? Perjalanannya kan satu jalur Pak.
Satu jalur gitu lurus. Nah di kiri dan kanannya itu kebun sama air. Nah sepanjang jalannya itu orang-orang Sabah itu berangkat dari Sabah ke Sam, gak pernah bawa makanan, gak pernah. Gak bawa makanan, gak bawa duit. Bahkan dikatakan walaupun dia seorang perempuan dan anak kecil pergi sendiri dari Sabah kemana? Ke Sam dengan jarak 2000 lebih kilo, gak bakal ada yang ngeganggu, gak bakal ada kelaparan, gak kudu bawa bekal. Lah pengen makan di kiri kanan tinggal apa doang Pak? Lah buah-buahan, mau apa aja ada. Mau ubi-ubian, mau buah-buahan. Lah air seger banget, udara enak. Ya udah. Jadi nggak ada yang bawa bekal. Orang Sabah itu kalau ke Sam nggak pernah bawa bekal dengan jarak 2000 kilo lebih. Jalan aja. Jalan, istirahat, itu ya, makan. Ya, kita mau jalan, nggak repot, nggak bawa bekal, nggak kelaparan. Ini mah enggak. Hayatuhum fi amnin wal aman. Bahkan anak kecil kalau jalan dari Sabah ke Sam nggak bakal ada yang namanya ngeganggu, nggak ada. Aman, sangat aman. Bahasanya begitu. Kalau perempuan mau jalan siang malam jalan terus, nggak bakal ada yang ngeganggu, nggak bakal, aman. Itu negeri yang diberkahi Pak, luar biasa Pak. Andai aja kita wujudin amanu wa taqau saja. Ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah gambarkan dalam Al-Quran. Negeri Sabah yang begitu luar biasa. Jadi nggak ada tuh kejahatan. Jadi kalau bapak berjalan-jalan nggak usah bawa makanan kemanapun, nggak usah. Karena diapit dengan 2 kebun yang sangat subur, yang di dalamnya ribuan warna-warni buah-buahan dan makan makanan. Minum gampang, tinggal apa? Tinggal ngendok dong. Makanya banyak jannatan 2 kebun. Di surga udah jannatan 2 kebun. Ya kan kalau dulu kita Pak, zaman dulu itu kan sungai-sungai masih apa Pak? Ya kalau minum kita tinggal ngambil doang kan, minum, nggak takut. Coba sekarang, bapak ke bawah tuh ada sungai kan di situ, coba dah. Saya mah nyelubin kaki juga kagak mau. Kalau kagak paksa langsung gatel, kira-kira begitu. Enggak, ini sepanjang jalan 2000 km tidak ada sedikit pun hal-hal yang membahayakan karena udaranya yang sangat bersih. Jadi kemana-mana nggak usah bawa makanan, cukup gitu. Bahkan lebih ajaibnya lagi nih, Imam Al-Qatadah menyampaikan kalau ada seorang wanita nih ingin mengambil buah di kebun, ya, sampai ngambil buah di kebun nih, cukup dia membawa apa? Membawa baskom nih di kepala, kalau bahasa gitu, bawa baskom, jalan aja ke kebun, jalan gitu. Tahu-tahu lepas kebun udah apa nih? Udah banyak ini nih, udah banyak. Di kepalanya udah banyak. Kenapa? Karena pohonnya itu apa? Bergelayut ke bawah, buahnya banyak, subur-subur. Nggak ada musim lagi, buah apa aja. Tinggal jalan doang, jatuh. Iya, jatuh di bawah baskomnya ini. Tinggal jatuh. Lah kita mah kan pengen ngambil buah mangga juga kudu berantem sama apa? Sama semut ya. Kalau orang kampung dulu suka bawa apa tuh? Kapur ya. Siat berantem sama apa nih? Sama semut, pengen ngambil satu doang juga sampai jatuh kadang-kadang kita. Nah orang Sabah mah cukup perempuan bawa baskom, jalan di kebun, keluar di kebun udah penuh nih, apa aja udah ada. Itu saking luar biasanya Pak, itu saking suburnya. Maka Allah umpamakan itu jannatan, 2 apa? 2 surga. Dan masih banyak lagi Pak sifatan-sifatan kaum Sabah. Tapi apa yang terjadi? Saking enaknya, saking senangnya, biasanya orang kalau senang gimana Pak? Lupa. Kesenangan tuh lupa. Kenapa kaum Sabah dulu seperti itu? Karena memurnikan ketauhidannya kepada Allah. Tadinya susah, lalu dia amanu, lalu dia wattaqau, akhirnya la fatahna alaihim barokah. Tapi ketika dia punya apa? Punya kekayaan. Kan Allah mengumpamakan kalla innal insana layatgha ar-ra'a ustana. Jangan begitu napa? Kadang-kadang tuh manusia kalau udah kelihatan punya harta, maka dia suka apa? Sombong.
ar-ra'ahu stagna. Kalau dia udah mulai kaya tuh, udah mulai segala macam punya, itu udah mulai sombong tuh. Ya bibit-bibit kesombongan mulai apa? Mulai hadir. Makanya di dalam khutbah terakhir Nabi sebelum beliau wafat, beliau khutbah. Apa khutbah isi Nabi terakhir? Sesungguhnya bukan kepakiran yang aku takutkan pada umatku, namun yang aku takutkan adalah ketika Allah bentangkan kenikmatan dunia, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sehingga melupakan akhirat, lalu Allah hancurkan kalian sebagai umat, sebagaimana umat dahulu yang Allah hancurkan oleh sebab yang sama. Itu yang ditakutkan sama Nabi. Karena kadang-kadang kita dikasih kesibukan dulu, belum sibuk, sholat itu bisa on time, ngaji itu bisa teratur, tapi kenapa ketika banyak kerjaan, oh nggak ngaji, aduh banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Dulu warungnya masih satu mah, masih bisa tuh ngaji sholat. Sekarang cabangnya di mana-mana. Kenapa nggak ada ngaji kemarin ya? Saya ngurusin cabang yang ono belum yang sono. Kata Allah begitu. Yang kata Nabi, aku takutkan ketika Allah membentangkan pintu rezeki yang luas, kemudian kalian saling mengejar satu sama lain sehingga kalian lupa kepada Allah, lalu Allah hancurkan sebagaimana Allah menghancurkan seperti umat-umat yang terdahulu. Dan ini terjadi pada kaum sahabat. Ini nikmat yang begitu besar, tapi karena dia lupa. Nih, saya bacakan ayatnya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahu bi jannatihim jannataini dawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, lupa. Jadi Pak, kaum Sabah itu kenapa kebunnya subur? Karena di sananya ada bendungan, ada arim bendungan. Yang konon katanya itu dibuatnya oleh Ratu Balkis. Jadi orang Sabah itu ngadu ke Ratu Balkis tentang kesulitannya, sama Ratu dibikinin apa? Bendungan. Dikasih bendungan. Kan kalau bendungan dulu nggak kayak sekarang, dicor, dibesi. Kalau dulu kan kayak kayu dirapet-rapetin gitu ya. Di dua gunung dibikin bendungan di tempat yang terendah, sehingga kalau air masuk ke situ, dan dari situlah irigasi dibuat, mengalirlah satu air ke kebun orang-orang Sabah. Lalu mereka mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, diberesin sama Allah tuh, diberesin sama Allah. Dulu begitu tuh. Tapi apa? Karena mereka lupa, fa'aradu, mereka berpaling dari Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kata Allah, kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Jadi Allah ngirimnya begini, jadi ngirim makhluk yang kecil. Ingetin Mbak, Allah itu menghancurkan musuh-musuhnya, nggak harus ngirim singa, nggak usah ngirim macan. Selalu yang dikirim itu yang kecil-kecil Pak, untuk menghinakan. Namrud dikirimnya apa Pak? Rembetuk. Kata orang sono, orang Perancis, rembetuk dikirimnya, mati Namrud. Raja Abraha mati, dikirim apa Pak? Burung kecil-kecil. Membawa apa? Membawa batu dari neraka Siji, dilemparkan ke gajahnya, mati semuanya. Begitu juga orang-orang yang mendustakan agama. Nah ini pun Allah mengirim tikus. Jadi Allah ngirimin tikus tuh. Lama-lama masuk kemana tuh tikus tuh? Ke bendungan. Kan kalau orang udah kaya itu jarang kontrol bendungan Pak. Udah kaya, udah senang hidupnya, udah kesenangan, cabangnya udah banyak, udah kagak ngontrol kotak amal, udah nggak kontrol masjid, udah nggak kontrol madrasah, nggak, udah sibuk. Paling proposal datang maulidan ya Bekasi itu kan, nggak pernah ngelihat masjid, nggak pernah. Itu kadang-kadang kayak begitu. Itu nggak ngontrol, biasanya ngontrol nggak. Akhirnya tuh tikus-tikus itu memakan apa? Bendungannya. Dikit. Akhirnya apa? Lama-lama bendungan itu apa Pak?
hancur. Bendungan itu lama-lama hancur, Pak. Akhirnya ketika hancur, bendungannya jebol. Akhirnya apa? Akhirnya menerjang negeri Sabak, termasuk kebun-kebunnya, rumah-rumahnya, jalan-jalannya diterjang tuh. Oleh apa? Oleh banjir. Banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka. Habis, Pak. Seluruh kebunnya habis, luluh lantah. Dan ketika habis itu, buah-buahan yang begitu banyak rupanya Allah ganti. Apa Allah gantinya? Allah ganti itu dengan apa? Allah gantinya itu wa badalnahum bi jannataihim, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Jadi ada 3 pohon yang jadi di kebun itu. Apa? Yang pertama, pohonnya itu pohon khomtin. Di sini di Al-Qur'an ada khomtin, aslin, dan sidrin. Ada 3. Cuma 3-tiganya tuh yang jadi di situ. Nggak ada yang lain. Nah, khomtin ini kata para ulama, ada yang mengatakan khomtin itu adalah pohon cemara. Cemara. Ada yang mengatakan begitu. Khomtin itu yang mengatakan cemara. Nah, cemara itu ada buahnya nggak, Pak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada buahnya cemara, man. Ya gitu-gitu aja ya. Itu satu. Yang kedua, Allah jadikan itu pohonnya aslin. Aslin itu jadi pohon yang hanya bisa dijadikan tempat teduh, tapi nggak ada buahnya, buat neduh doang. Nggak ada buahnya. Dan yang ketiga, Allah jadikan pohon sidrin, pohon bidara. Bidara itu kan pohonnya berduri, nggak ada buahnya kan? Nggak ada. Nah, dari macam-macam ribuan pohon itu yang Allah jadikan setelah mereka apa? Lupa kepada Allah, Allah hancurkan. Cuman 3 sampai hari ini. Sampai hari ini yang jadi di sana itu cuman 3. Jadi nggak ada yang jadi lagi kecuali kalau ditanam, gitu ya, dibudidayakan gitu. Ini mah kan kebun-kebunnya itu jadinya itu alami, Pak. Orang-orang Sabah itu tanpa menanam, dijadikan sama Allah itu tanamannya. Dan kalau dibiarkan sampai saat ini, sampai hari ini kita kalau main ke sana, itu yang jadi cuma 3 kata para ulama. Itu aja. Khomtin, aslin, dan sidrin. Itu pun apa? Asal sedikit pohon sidir juga sedikit, nggak banyak. Itu kenikmatan yang begitu banyak dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka aradu, berpaling dari Allah, dihancurkan. Bahkan di ayat selanjutnya Allah bilang, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Lalu di ayat terakhirnya itu, aku hancurkan. Mereka berkata, jadi gini, Pak, saking mereka lupa diri itu. Jadi kan dia jalan-jalan ke Sam itu jaraknya 2000 tuh. Kata dia terlalu dekat ya Allah. Bosan, jauhin lagi katanya. Jauhkan lagi jarak antara Sabah dengan Sam. Bosan nih, kayaknya nggak kerasa. Jalan 2000 itu nggak kerasa. Karena saking enaknya perjalanannya. Kalau khusus kan nggak kerasa, Pak. Saking enaknya, fasilitas enak, akhirnya jauh juga nggak kerasa. Bapak naik mobil, mobilnya nyaman banget. Makanannya ada, apanya ada, segala macam, nggak kerasa itu. Makanya dia bilang jauhkan ya Allah jarak antara Sabah dan Sam. Bosan kayak gini mulu nih. Sampai dia bilang begitu tuh. Orang-orang apa? Orang-orang Sabah sampai bilang begitu. Akhirnya apa kata Allah? Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Tuh, orang-orang Sabah Allah hancurkan sehancur-hancurnya.
bahkan dijadikan obrolan sampai sekarang. Pak, semua orang ngobrolin tentang kaum Sabah yang tadinya subur tiba-tiba hancur. Dan Pak, keturunan-keturunannya itu dicerai-beraikan oleh Allah. Makanya keturunan-keturunan Sabah itu dicerai-beraikan sampai ke mana-mana tuh. Padahal tadi negerinya aman, nggak ada yang mau keluar dari situ. Cuman gara-gara apa? Tidak bersyukur kepada Allah, berdusta kepada Allah, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Maka Allah hancurkan, bahasanya sehancur-hancurnya. Negerinya hancur, semuanya hancur, keturunannya hancur, dan semuanya membicarakan kejelekan-kejelekan kita. Oleh karena itu Bapak semua, terutama saya pribadi, ayo, negeri ini merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita syukuri. Cara bersyukurnya apa? Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak mustahil kalau kita iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negeri ini menjadi baldah thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun diawali dengan individu kita masing-masing. Ayo awali dari pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kalau semuanya amanu wa taqwa, beriman kepada Allah, jangan kata keluarga, negeri pun Allah berikan kemakmuran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ya, perlombaan yang sesungguhnya di bulan Agustus ini, ayo berlomba-lomba kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan keberkahan kepada kita, baik pribadi kita, negeri kampung kita, berikut juga baldatun, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kelembutan hati, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas pribadi kita berupa iman dan takwa kita kepada Allah, dalam rangka agar kita menjadi keluarga yang sahsiyah thayyibah, menjadi karya thayyibah, kemudian berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau kita tidak begitu, tidak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mustahil negeri kita yang sudah merdeka ini bisa dijajah lagi oleh para penjajah. Benar nggak Pak? Tuh? Allah mah tinggal bilang kun payahkun atau nggak mustahil bagi Allah mah kalau negeri kita pengen dijajah. Nah, kita baca Fatihah dari pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam taat, Allah murahkan rezeki kita untuk bekal ibadah, jadikan kita insan-insan yang soleh dan solehah, diselamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Aktivitas, rutinitas yang kita jalankan sehari-hari, Allah tolong sehingga mudah, ya. Semua pekerjaan-pekerjaan kita yang belum baik mudah-mudahan menjadi baik, yang sudah baik mudah-mudahan bertambah kebaikannya, dan menjadi sarana dan jembatan untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah. Anak-anak kita yang sedang belajar, baik yang di rumah maupun yang di pondok-pondok pesantren atau dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimudahkan dalam mencari ilmunya, diberikan ilmu yang banyak dan manfaat. Cita-cita yang diinginkan kita dan orang dan anak-anak kita mudah-mudahan senantiasa dipermudah, ditolong sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat Allah sembuhkan, yang sudah meninggal Allah ampuni dosanya, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan mampu mengisi sisa umur kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka Allahumma bi mu'jizatihim yassir umurana khususan umura fi hadzal majlis bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Saya menyampaikan tidak lebih baik daripada jamaah yang mendengarkan. Hujjah sopan dan qadar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.